Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan membahas mengenai arus listrik. Sebelum kita mempelajari mengenai arus listrik, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Perhatikan rangkaian berikut ini. Rangkaian tersebut terdiri atas sebuah baterai yang berfungsi sebagai sumber tegangan, sebuah saklar yang berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus, dan sebuah lampu. Pada rangkaian tersebut, saklar dalam kondisi off, artinya dalam keadaan terbuka, sehingga tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian. Oleh karena itu, lampu tidak menyala. Rangkaian seperti ini disebut dengan rangkaian terbuka. Kemudian kita lihat rangkaian yang kedua. Pada rangkaian kedua ini, setelah saklar ditekan, maka saklar berada pada posisi on atau dalam keadaan tertutup, sehingga terjadi aliran arus listrik pada rangkaian. Hal inilah yang menyebabkan lampu menyala. Rangkaian seperti ini disebut dengan rangkaian tertutup. Untuk selanjutnya, mari kita bahas mengenai arus listrik dan arus elektron. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, seperti gambar berikut. Anak panah menunjukkan arah arus listrik. Jadi arah arus listrik dari kutub positif baterai menuju kutub negatif baterai. Kemudian arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Arus elektron mengalir dari kutub negatif baterai menuju kutub positif baterai. Setelah kita memahami mengenai arah arus listrik, maka kita lanjut membahas mengenai kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Dapat dirumuskan I sama dengan Q per T, di mana I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q sama dengan muatan listrik dengan satuan coulomb, T sama dengan waktu dalam satuan sekon. Berdasarkan rumus bahwa satuan kuat arus listrik dapat juga dituliskan coulomb per sekon, sehingga 1 ampere sama dengan 1 coulomb per sekon. 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 coulomb yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Untuk menambah pemahaman kita, mari kita bahas soal berikut. Dalam soal diketahui bahwa I sama dengan 0,5 ampere, T sama dengan 3 menit. Apabila kita jadikan dalam sekon menjadi 3 kali 60 sekon atau 180 sekon. Dan yang ditanyakan, Q sama dengan berapa? Untuk menentukan nilai Q, maka kita masuk ke rumus I sama dengan Q per T. Atau bisa kita tulis Q sama dengan I kali T. Sehingga Q sama dengan 0,5 kali 180 sama dengan 90 ampere. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.